Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Anak-anak sekalian, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bermuwajahah walaupun dengan jarak jauh atau dengan daring. Ini merupakan suatu anugerah bagi kita semua. Maka nikmat hidayah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya. Dan semoga kita menjadi umat yang terbaik dari Rasulullah SAW dan selalu bertawassul, bersolawat agar kelak Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Anak-anak sekalian, saya di sini membawa materi. Judulnya, tulis ya judulnya karena nanti itu dikirim sama fotonya orangnya kau suruh foto sama bapakmu. Kalau tidak ada bapakmu ya nenekmu yang suruh foto, terus dikirim ke WA saya nanti, WA pribadi. Jadi judul apa kau tulis di buku, tulis saja di buku terus suruh foto. Terus fotonya dikirimkan ke saya. Itu sebagai bahwa kalian proaktif dalam mengikuti pembelajaran ini, materi ini. Yaitu judulnya ada 3. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah, ukhuwah Watoniyah. Namun sebelum saya membawakan materi, saya perlu memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya. Nanti saya absen masing-masing ya. Nama saya. Jadi sesuai dengan firman Allah yang tadi di muqaddimah surah ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Sesungguhnya aku Allah menjadikan pada kalian dari laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya li ta'arofu, untuk saling mengenal. Jadi nama saya dari dulu sampai sekarang itu cuma 1 kalimat nama saya, tidak panjang. Itu ya. Jadi nama saya Suninggar. Jadi nama saya Suninggar. 1 kata, tidak panjang. Tidak ada nama depannya dan tidak ada nama belakangnya. Langsung nama tengah. Itu ya. Saya mengajar SKI dari kelas 10 sampai kelas 12. Tahu apa itu SKI? SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Iya, Sejarah Kebudayaan Islam itu SKI.
Itu dari kelas 10 sampai kelas 12 saya yang mengajar. Asal usul saya, ya. Asal usul saya harus tahu asal usulnya. Ya. Asal saya itu berkat usul dari bapak saya. Bapak saya usul sama ibu, maka lahirlah saya. Saya dilahirkan di Jawa Timur, tepatnya di Madura. Gitu. Jadi orang Madura itu yang di Makassar itu paling berani, ya, karena kepalanya orang itu dipegangin semua, didorong-dorong. Itu tukang cukur. Ini. Itu. Jadi di situ ya. Jadi nama saya Suninggar. Saya mengajar SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan materi masing-masing dengan khusyuk dan diusahakan dicatat materi-materi pentingnya, karena ini mat sama ya. Jadi materi pentingnya sehingga kita tahu. Habis ini juga saya kirimkan video yang ada di YouTube saya tentang berpikir cerdas, dan tugas kalian yaitu hanya like, subscribe dan komentar. Ya. Like, subscribe dan komentar. Komentar namanya masing-masing. Nggak usah nama sekolahnya, nggak usah. Kalau nama kampungnya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tugas kalian nanti kalau sudah saya kirimkan video saya, sebab kalau saya kirimkan videonya itu tidak efektif karena kalian tidak tahu siapa orangnya, seperti apa. Gitu. Oh ternyata Pak Suninggar itu gagah. Lah memang saya gagah dari dulu. Gitu. Dari dulu saya sudah gagah, jadi sampai sekarang tetap gagah. Gitu ya. Nah, jadi nanti saya kirimkan. Jadi yang pertama adalah masalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu asal dari kata dua kalimat, ukhuwah dan Islamiyah. Ukhuwah adalah berasal dari kata akhi, akhun, persaudaraan, bersaudara. Islamiyah adalah Islam, jadi bersaudara antara sesama Islam. Karena pada hakikatnya kita sebagai umat Islam adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan ini dimulai sejak alam azali. Mulai di dalam arwah. Itu, alam arwah itu kita sudah saling mengenal, saling bertemu, sehingga kita saling suka. Itu. Jadi umpamanya nanti kalian suka sama saya, berarti di arwah, di dalam alam arwah itu sudah ketemu. Umpamanya tidak suka berarti tidak ketemu. Karena hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, al arwahu junadun. Al arwahu junadun. Arwah itu adalah berkelompok-kelompok. Al arwahu junadun. Jadi arwah itu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafu talafa. Jadi kalau saling mengenal maka saling suka. Fama tanakaro minha latafa. Maka barang siapa yang saling ingkar, tidak pernah ketemu, maka di dunianya itu tidak saling suka, tidak akan rukun. Itu. Jadi maka dari itu kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, bahkan sebagai syarat untuk masuk surga. Walladzi nafsi biyadihi. Niscaya. Jadi Allah Rasulullah bersumpah demi zat, nafsi diriku berada di tangannya zat. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu.
tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Itu. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam itu adalah bersaudara. Tidak dilihat apa alirannya, apa madhabnya. Yang penting kita Islam adalah bersaudara. Jadi kalau sudah menjadi Islam menjadi orang mukmin. Itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kamu sekalian. Jadi kita harus berdamai karena Islam artinya adalah berdamai. Tidak boleh saling sikut. Tidak boleh bombean. Kata orang Makassar itu tidak boleh bombe. Jadi harus rukun dan jangan sampai terjadi pertengkaran antara sesama muslim. Karena bersaudara, kalau tidak, ya syarat utama untuk masuk surga itu sudah terhilangkan. Bahkan kalau sampai 3 hari itu tidak bisa mencium baunya surga. Kalau 1 tahun bertahan tidak bertegur sapa, berarti hukumnya sama dengan membunuh. Itu berat ya. Jadi kita sebagai orang Islam harus rukun antara kita, maka perlu di sini kenal. Kalau kenal, ada pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Itu karena dari pembiasaan. Itu. Dari biasa. Kalau tidak terbiasa, tidak pernah ketemu, itu asing. Tapi kalau sudah biasa, sudah ketemu, mengerti karakter masing-masing. Itu ada pepatah Inggris itu waiting, apa bahasa waiting itu? Artinya waiting. Apa artinya waiting itu? Tahu? Artinya itu ya, waiting tresnu jalaran soko kulino. Itu bahasa Inggris. Jadi waiting tresnu jalaran soko kulino. Jadi rasa cinta, rasa sayang, rasa suka itu karena biasa. Itu. Lah maka dari itu, nah kita ini sebagai orang Islam, ya, sebagai orang Islam, maka harus di dalam persaudaraan kita ini, karena ini merupakan perintah Allah, firman Allah, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi id kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Itu. Wa tasimu bihablillahi jami'a, cari di dalam surat Ali Imran itu. Cari di dalam surat Ali Imran. Wa tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, maksudnya agama Allah, dengan cara berjamaah. Berjamaah itu bersama-sama. Bersama-sama itu berkumpul. Berkumpul itu berbarengan. Berbarengan itu ya bersama-sama. Bersama-sama itu berjamaah. Ingatlah ketika kalian berada di jurang neraka, diselamatkan oleh Allah. Maka asbahtum, maka dijadikan kalian menyengudara. Hati kita dilembutkan menjadi bersaudara. Jadi Islam itu adalah bersaudara. Maka karena kita sebagai saudara harus rukun dan kompak bersatu. Ya. Jangan sampai ada yang berselisih, karena perselisihannya itu tidak akan menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surga. Sementara ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah itu persaudaraan antara sesama manusia. Ini tidak memandang agama. Yang penting masih keturunan dari Nabi Adam, gitu ya. Masih keturunan Nabi Adam, maka saudara kita. Itu.
saudara kita. Tapi kalau mirip dengan manusia, itu bukan saudara kita. Apa yang mirip manusia itu? Itu atau ada di yang di anu sana itu, di Maros itu, ada ekornya. Kan mirip dengan manusia itu. Wih, seperti monyet. Kalau dikatakan seperti monyet, alhamdulillah bersyukur karena manusia. Tapi kalau seperti manusia berarti bukan manusia. Berarti monyet itu. Nah itu makanya untuk supaya kita bersyukur lebih, maka kita perbandingan wajah. Alhamdulillah ternyata saya lebih cantik daripada monyet. Gitu. Jangan, saya lihat yang lebih cantik di atas ternyata secara jelek. Itu jangan. Itu. Karena ini kesemuanya itu antara kita sesama manusia. Kenapa? Allah sudah berfirman, sudah ketetapan, sudah qadar dari Allah. Wa minhum may yu'minu billah wa minhum man kafar. Sebagian dari mereka ada yang beriman kepada Allah dan sebagian ada yang kufur. Bahkan di dalam firman Allah itu, di dalam surat Al-Kafirun, apa ya? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Itu. Jadi nanti itu tugas kalian ya. Tugas kalian dicatat sama artinya. Jadi lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Tidak saling mengganggu sesama manusia, kita tetap bertoleransi yang baik. Karena Pak Rasulullah mengajarkan kepada kita. Pernah dengar ceritanya Rasulullah memberikan makan, menyuapi orang Yahudi yang buta, yang minta-minta di jalan, disuapi oleh Rasulullah. Itu orang Yahudi, bukan orang Islam. Bahkan orang Yahudi ini mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah dengan lembutnya menyuapi. Sampai di akhir hayatnya ketika Rasulullah wafat. Setelah itu digantikan oleh Abu Bakar. Beda. Kenapa ini beda? Itu lama-lama dikasih tahu, Abu Bakar marah juga karena Rasulullah masih dicaci maki. Setelah itu dikasih tahu bahwa yang menyuapin itu adalah Nabi Muhammad. Rasulullah SAW sekarang telah wafat. Akhirnya dia dengan kesadaran diri akhirnya masuk Islam. Nah di situ, maka kita walaupun dengan siapapun tetangga kita yang selain agama, tetap kita harus bertoleransi. Karena ini merupakan suatu qadrat iradat dari Allah. Ukhuwah watoniyah. Yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah itu adalah cinta terhadap tanah air. Ini merupakan sebagian dari iman kalau kita cinta kepada tanah air. Maka kita sebagai siswa dari Madrasah Aliyah Aisyah Sungguh Minasa ini harus berusaha semaksimal mungkin memahami bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, karena kita ini adalah masyarakat sosial, gitu. Makhluk sosial yang tidak akan mungkin mampu hidup dengan sendirinya, perlu pertolongan orang lain. Maka di dalam surat Al-Maidah itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, ini ayat 2 ya. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan atau dalam dosa. Ini perlu kita pahami. Karena apa? Allah itu cinta. Allah itu Rafiq. Di dalam hadis Abu Daud dari Abdullah bin Mughaffal, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dicatat nak, karena saya ini pelan-pelan, tulis Latin saja. Ya.
di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mughaffal, berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala rafiqun. Innallaha ta'ala rafiqun. Sesungguhnya Allah Ta'ala rafiq, kasih sayang, belas kasih. Ar-Rahman, sifat Rahman, belas kasih. Sifat Rahman ini diberikan pada siapapun, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah. Diberi masalah dunia, diberi hidup, diberi kesehatan, diberi rizki, itu sifat Rafiq. Wa yuhibbu rifqa, dan Allah cinta pada rifqa. Rifqa itu belas kasih. Jadi kalau yang namanya rifqa terus marah-marah, ganti saja namanya itu, ganti ghadab. Jadi rifqa itu belas kasih, kasih sayang, itu nama Allah. Tujuannya orang tuanya memberikan nama rifqa itu supaya dia mempunyai sifat-sifat Allah, yaitu belas kasih terhadap orang, tidak pernah marah-marah. Gitu. Jadi kalau ada namanya rifqa terus marah-marah, nah itu ganti namanya, ganti kata dengan kata ghadab. Itu ya. Karena Allah kasih sayang. La yu'ti alal badan, Allah memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita ini sudah diberi masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Ini pembagian akhlak itu sudah terbagi-bagi. Di dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qasama bainakum kama qasama ahlakakum. Innallaha qasama rizqakum kama qasama ahlakakum. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, qasama bainakum, telah membagi di antara kalian rizqakum, terhadap rizkinya, sebagaimana Allah memberikan akhlak. Jadi akhlak ini sudah terbagi-bagi, maka kita berdoa kepada Allah, minta akhlak. Caranya berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah saya akhlakul karimah yang banyak sehingga dapat meningkatkan derajat surga yang tinggi. Ini doa yang harus dihisipkan, doa yang terus menerus harus kita usahakan bisa dilaksanakan setiap sholat, ya, setiap sholat. Dan innallaha yuti dunya ma yuhibbu man la yuhibbu wa la yuti dina ila man ahabba faman a'tala dina faqad ahabba. Sesungguhnya aku Allah memberikan dunia kepada orang yang aku cintai maupun kepada orang yang tidak aku cintai. Semua manusia yang hidup di dunia ini, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah, masalah dunia diberikan. Terkadang kita melihat kenyataan yang ada, dunianya mereka lebih dibanding dengan kita. Ini ujian dari Allah. Kita diuji untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Diuji, semua manusia pasti akan diuji oleh Allah. Dan masalah agama hanya diberikan pada orang yang telah dicintai oleh Allah. Faman a'tala dina faqad ahabba. Maka barang siapa yang telah dicintai oleh Allah, maka sungguh-sungguh Allah mencintai pada kita. Berarti kita yang diberi agama itu, diberi agama Islam ini adalah orang yang telah dicintai oleh Allah. Nah, kita ini semua dicintai Allah, harus bangga. Sedangkan dicintai sama cowoknya saja hidungnya mekrok-mekrok, hidungnya megar-megar begini hidungnya, dicintain sama cowok. Ini Allah langsung yang mencintai kita, maka harus bangga, jangan susah. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina,
Jangan kamu bersedih, bersusah hati. Kalian itu adalah orang-orang yang mulia apabila menjadi orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang iman, mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin. Sampai jam berapa ini saya? Semaksimal mungkin ya dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dunubakum wa yadkhilkum jannah. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah materi ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi anak-anak, saya ingatkan kembali terus proaktif ya. Proaktif dalam mengikuti pembelajaran sampai nanti kita bisa luring. Ya, sampai kita luring. Ini. Jadi sampai kita luring, yaitu ya sampai selesai pandemiknya ini. Kalau sudah luring itu. Nah, coba ada yang baru bergabung ya. Mana itu rembulan?